Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Lala dari Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya dan dari MTS Tafid Al-Jihadul Hakim di Gondang Mojokerto. Baik, pemirsa, tamu kita saat ini subhanallah, tamu yang luar biasa. Karena beliau dulu pernah menjadi seorang petinju. Menjadi seorang petinju, tapi akhirnya nggak tahu kok nggak diteruskan. Atau mungkin angel golek musuhe. Nanti kita akan gali. Tapi subhanallah, walaupun dia seorang petinju yang sekarang menjadi seorang security keamanan, tapi yang luar biasa, beliau ditakdirkan Allah akhirnya berangkat umroh secara gratis. Nah, umrohnya ini gratis. Pasti ada sesuatu kebaikan yang ada dalam ilmunya beliau. Oke, kita sambut tamu kita, Cak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cak Anam, terima kasih sudah hadir di acara Lala. Mudah-mudahan kehadiran Cak Anam ini benar-benar membawa berkah. Amin. Dan benar-benar Cak Anam kehadirannya ini ilmunya bisa menjadi panutan kita semua. Ya, mungkin mic-nya agak didekatkan. Iya, biar jelas. Nama lengkapnya Cak Anam itu siapa? Khairul Anam. Masya Allah, Khairul Anam. Allahu Akbar. Jenengan ini asli Surabaya. Asli Jemur, Surabaya. Asli Jemur Wonosari, Surabaya. Saudara kandung berapa? 5. 5. Jenengan yang nomor 2. nomor 2. Jadi Cak Anam ini asli dari Jemur Wonosari. Nah, Jemur Wonosari ini kampungnya Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Cikal bakalnya itu memang ada di Desa Jemur Wonosari yang kemudian punya cabang di Gondang, ada di Pacet, ada di Madiun, ada di Ngawi, ada di Menjeng, ada di Palembang. Itu cikal bakalnya dari sini. Ya tonggonya Cak Anam ini. Oke, Cak Anam. Jenengan pernah saya dengar dulu waktu saya masih kuliah. Jenengan pernah ikut tinju ya? Nggih, Pak. Ya, pernah ikut tinju. Iya. Nah, terus Awal mulanya kan gini, Pak. Dulu kayak lihat di Wonocolo itu ada tinju, kok saya senang gitu, bisa ikut. Gitu. Oh, ikut. Iya. Tapi pernah tanding. 13 kali, Pak. Oh, tanding 13 kali. Iya. Pernah juara Gubernur Cup juara 2. Tepuk tangan, Masya Allah. Wah, ini kalau macem-macem sama sampean ya tebal ini. Oh, Masya Allah, 13 kali. Terus akhirnya mengapa nggak diteruskan? Karena faktor orang tua nggak boleh, Bu. Oh, ibu sampean. Ibu, saya ya, benar, saya dengar memang nggak boleh. Iya. Jadi nggak boleh meneruskan. Nggak boleh meneruskan. Dan sampean taat sama ibu. Iya. Masya Allah, ini luar biasa. Sebab biasanya orang itu kalau meniti karir sudah mulai sukses, lalu ibunya atau orang tuanya istilahnya melarang, wah nggak peduli langsung. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Mungkin bisa sugih, tapi belum tentu selamat karena tidak mendapat ridhonya orang tua. Tapi beliau luar biasa, sudah 13 kali tanding dan pernah juara gubernur, dan ternyata oleh orang tuanya nggak boleh dan betul-betul akhirnya berhenti. Masya Allah, luar biasa. Saya kira memang di antara kelebihan sampean itu sebagai anak yang birrul walidain, akhirnya sampean pernah saya dengar umroh gratis.
Nggih, Pak. Nah, ceritanya gimana itu? Nah, gini, Pak. Pondok pesantren diadakan apa? Milad. Milad di Jatim Expo. Kebetulan saya dapat undian, Pak. Oh, Terima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Jihad. ya, jadi sebenarnya sampean waktu itu nggak diundi sebenarnya. Yang jatah sampean itu nggak diundi, tapi saya selaku pengasuh pesantren melihat perjuangannya Cak Anam, melihat keberaniannya dan melihat ya semuanya lah kebaikannya. Akhirnya ada satu hadiah umroh yang tidak saya undi, tapi sengaja saya berikan kepada Cak Anam. Agak mewet ya, digeret. Nah, jadi akhirnya Cak Anam, alhamdulillah saya kasih hadiah umroh gratis itu tanpa diundi, tapi atas sepengetahuan yang punya travel. Nah, itu sejarahnya Cak Anam. Nah, alhamdulillah beliau akhirnya pernah melihat Ka'bah, melihat makam Rasulullah SAW, dan akhirnya sekarang Cak Anam ini termasuk keamanan dari pondok pesantren. Ya, Iya, Pak. bagian keamanan. Keamanan, ya. Termasuk sing nggugahi santri-santri. Nggih, Pak. Ada nggak pengalaman lucu atau gimana ketika nggugahi santri, ono santri sing pindah nggon, apa yang sembunyi di kamar mandi atau gimana? Ada, Pak. Gimana? Dulu ada yang naik di genteng tuh, Pak. Saya gugai tidur di atas. Di itu, Pak. atas? Iya. Saya turun gini, saya di bawah nelpok. Yang jatuh anaknya. Saya, Pak. Kan itu agak rapuh. Ya. Itu tangganya saya jatuh. Ya pantes mau lemune kayak gini. Jadi ada santri ketika dibangunkan lari ke atas ya, Pak. Sampean kejar. Iya. Akhirnya malah sampean yang jatuh. Iya. Saya gugai, Pak, turun gini, saya mau ikut turun. Saya jatuh. Ya. Nah, itu betul-betul pengalaman. Saya malah baru denger ini saya. Tapi anaknya sekarang sudah nggak di pondok, udah tamat. Sudah boyong, Pak. Sudah boyong. Iya. Lucu banget ini. Coba di video viral nih. Ono santri sembunyi di atas genteng. Ya itu suka dukanya, nggih. Suka. Dan Cak Anam ini saya lihat sendiri mulai pokoknya malam sampai subuh jaga pondok ini luar biasa, Masya. Tepuk tangan buat Cak Anam ya. Makanya beliau akhirnya ya dapat umroh gratis dari pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Pertanyaan saya berikutnya, ketika jenengan ada di Mekah, Madinah, ada enggak pengalaman yang spesial menurut jenengan? Ada, Pak. Apa itu? Di antara seluruh jamaah ini yang bilang gitu, yang bisa megang Hajar Aswad itu cuman Cak Anam. Oh, waktu itu ternyata ya ada anak tiga. Arif sama mantunya Pak Made ini ikut di belakang ini. Ya itu mental semua, Pak. Saya Bang yang masuk. Oh, sendirian? Sendirian. Yang lain mental? Mental semua, Pak. Ya. Luar biasa. Tapi memang secara fisik ya pertama dia memang petinju. Kedua ya sisa-sisa kekuatannya masih ada. Sehingga ketika nerobos untuk mencium Hajar Aswad insya Allah memang ya tidak terlalu sulit. Tapi nggak bisa begitu. Banyak orang yang merasa kuat, merasa bisa, ternyata mental nggak bisa. Betul. Mengapa Cak Anam bisa? Ya selain secara fisik kuat, yang kedua karena dia banyak berjasa terhadap pesantren. Dan barokahnya doanya apa, Pak? Ya, waktu itu memang saya doakan juga. Nah, oke. Ketika Cak Anam diumrohkan oleh pesantren, kira-kira amalan atau perbuatan apa atau pendapat apa yang sehingga Allah memilih sampean untuk umroh? Karena begini, haji umroh itu tanpa kehendak Allah nggak mungkin. Semuanya karena kehendak Allah dan karena pitulungannya Allah. Nah, kira-kira
jenengan punya pendapat apa atau punya amalan apa sehingga Allah milih sampean umroh gratis. Iya. Saya punya amalan dulu Pak. Cuman Fatihah Pak. Fatihah. Iya. Tiap malam itu saya amalkan. Oh ya. Ya, 1 jam, setengah jam. Terus Iya. Fatihah. Fatihah terus Bu. Ya. Ya cuman itu Pak. Itu amalannya, Amalannya ya. ya itu. Betul. Ya, jadi memang Fatihah ini dahsyatnya luar biasa. Seandainya sholat nggak pakai Fatihah, sholatnya nggak sah. Dan Al-Fatihah juga termasuk Ummul Quran, induknya Al-Quran. Iya. Jadi kalau orang istiqomah betul, apalagi 1 jam Fatihah tanpa dihitungi, ikhlas Fatihah terus, akhirnya Allah memberikan kelebihan kepada orang itu yang tentu tidak diberikan kepada yang lain. Nah, ini saya kira perlu dicontoh dari kita semua para pemirsa Lala. Dan Masya Allah Cak Anam ini hidupnya ya di pondok aja menurut saya. Ya kalau siang dia memang punya tugas di UINSA, ya, Universitas IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tapi kalau malam beliau selalu istiqomah di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Kemudian selanjutnya Cak Anam, pernah nggak ada pengalaman, karena sebenarnya kan keamanan, Nggih. ada orang kelihatan mencurigakan, mungkin mau mencuri atau mau bagaimana di pondok ini, punya nggak pengalaman? Ada Pak. Ah, gimana? Yang anak yang Madura itu yang sekarang sudah meninggal. Oh ya, Nah itu kan sering belajar ini. ya. Sering belajar ini mau yang HP-nya Mas Yuki di Oh ya tahu. sekarang kan sudah meninggal. Ah. Nah, itu saya antemi di sana Pak. Oh, itu gara-gara apa kok diantemi? Ya nyuri. Oh, nyuri HP itu ya? Itu Pak, ya. Oh iya, saya pernah dengar ya. HP-nya santri. Ada beberapa HP yang hilang. Ya. Akhirnya ternyata yang nyuri itu Ya. terus sampean kewaploki. Iya. Tapi kan nggak sampai mati toh. Enggak. Tapi akhirnya mati sendiri. Iya, mau dasarnya petinju. Nggih, tapi memang subhanallah atas izin Allah juga ya, atas pertolongan Allah. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad ini ya termasuklah aman. Ya, termasuk aman, dan ini juga jasanya Cak Anam juga, dan pasti karena pertolongannya Allah. Saya dengar banyak di sekitar yang sepeda motor hilang, sepeda motor di masuk rumah ya hilang, di teras hilang, Masya Allah. Di Al-Jihad ini padahal sepeda motornya Masya Allah. Ya, Pak. Maaf pemirsa Lala, sepeda motornya santri ini hampir 500-an. Hampir 500-an. Zaman kalau masuk ke pesantren Al-Jihad, waduh golek parkir kangelan. Ya kalau lagi pulang dari kuliah semua. Nah, kalau malam kan semuanya di rumah, di pondok. Ya itu sepeda motornya Masya Allah. Belum mobilnya dan seterusnya. Makanya saya kira memang Allah memberikan kelebihan kepada Cak Anam itu karena Cak Anam juga istilahnya memberikan kelebihan kepada perjuangan Al-Jihad. Kalau bahasanya Allah, intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka hidupmu pasti akan ditolong oleh Allah. Wa yutsabbit aqdamakum, dan kedudukanmu itu akan dikuatkan, diteguhkan oleh Allah. Makanya saya atas nama pesantren juga mengucapkan terima kasih kepada Cak Anam. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Para pemirsa, sebagaimana biasa di akhir perjumpaan kita selalu saya mengingatkan, jangan membenci siapa-siapa. Siapa tahu orang yang kita benci hari ini besok sudah kita butuhkan. Yang kedua, jangan menghina orang, jangan meremehkan orang. Siapa tahu orang yang kita remehkan ternyata dia kekasihnya Allah. Nah, yang ketiga, jangan gampang putus asa hanya karena banyaknya ujian, banyaknya masalah. Siapa tahu gedene derajat itu tergantung gedene
ujian. Semakin banyak derajat, semakin banyak ujian. Itu sudah gandengane. Mudah-mudahan acara Lala kali ini benar-benar dibarokahi oleh Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.